Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berwajah kembali dalam program Risalah Iman, di mana insya Allah kita akan membahas itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada idola kita semua, panutan kita semua, panutan kita semua yang kemudian itu adalah yang dengan kita kemudian itu adalah mengikutinya adalah insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, mari kita bayangkan, mari kita renungkan, seandainya kita mendapatkan sesuatu kebaikan dari orang lain. Salah satu contoh kebaikan itu adalah misalnya adalah dalam satu hari kita kemudian kita mendapatkan 1 gelas susu di setiap pagi hari. Setiap pagi hari kita mendapatkan susu. Hari esoknya kita mendapatkan susu kembali. Hari esoknya kembali kemudian kita akan mendapatkan susu lagi. Apakah kita akan terbetik di dalam benak kita bahwa kemudian itu adalah siapa yang telah memberi susu ini? Secara fitrah manusia, pasti setiap orang yang telah menerima kebaikan dari orang lain, dia akan bertanya, dari mana susu ini? Ya. Siapa yang meletakkan kemudian susu ini? Yang pada dasarnya adalah kemudian adalah ketika dia ingin bertanya kemudian siapa yang meletakkannya, pasti dia ingin mencari tahu itu adalah orangnya. Di mana ketika seseorang itu adalah kemudian adalah mencari tahu kemudian orangnya, boleh jadi secara fitrahnya adalah kemudian dia akan bersyukur, dia akan berterima kasih kepada orang tersebut. Terkecuali kemudian adalah orang-orang yang mungkin adalah dia kemudian adalah tidak kemudian adalah suka untuk berbalas budi. Mungkin dia hanya mengatakan kemudian itu adalah ya sudahlah urusan orang lain itu. Ya, yang penting adalah saya mendapatkan kebaikan. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kemudian program ini adalah Risalah Iman, maka bagi orang-orang yang beriman tentu akan bertanya, kebaikan ini dari siapa? Paling tidak di dalam kalbunya yang paling dalam ada keinginan adalah untuk berterima kasih, untuk bersyukur. Karena kata syukur adalah kemudian itu adalah berterima kasih secara bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudian itu kehidupan. Allah memberikan itu adalah kemudian pendengaran, penglihatan, dan qalb. Pada dasarnya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 78.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kemudian adalah kalian dari perut-perut ibu kalian. Ya. Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian tidak punya ilmu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan kepada kalian itu adalah pendengaran, penglihatan, dan qalb. Semua itu adalah kata Allah diberikan kepada kita itu adalah untuk bersyukur. La'allakum tashkurun. Jamaah rahimakumullah. Allah lah yang menciptakan alam raya ini. Allah lah yang menciptakan kehidupan ini. Allah lah yang kemudian itu adalah memberikan semua kesempurnaan daripada dan manusia dengan semua kemudian organ-organ dasarnya. Kini muncul pertanyaannya, sudah sampai sejauh mana kita bersyukur kepada Allah? Sudah sampai sejauh mana kita berterima kasih kepada Allah yang memberikan itu adalah kemudian kehidupan, yang memberi rezeki. Ya. Kalau kita lihat sebagaimana kemudian tadi kemudian di awal daripada pembukaan, di mana kemudian secara fitrah manusia manakala kemudian itu ada diberi kebaikan oleh orang lain, maka dia akan mencari siapa yang memberi kebaikan itu. Kini kalau kita lihat kemudian ada apa-apa yang sudah diciptakan oleh Allah daripada semua kebaikan, sampai-sampai Allah menyatakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian kemudian itu adalah menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Nah, kini pertanyaannya, sudah sampai sejauh mana kemudian adalah kita bersyukur kepada Allah? Atau hanya kemudian adalah ya sudah, biarkan sajalah kemudian adalah kita terima ini. Ya, tentu itu adalah bukan karakter orang yang beriman. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah, ya, sebentar lagi kita akan tahu dengan cara apa dan bagaimana kemudian adalah kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah, khususnya adalah para pendengar program Risalah Iman. Apa sebetulnya adalah makna syukur? Sehingga ketika kita melaksanakannya kemudian itu adalah kita benar menurut syariat, bukan menurut hawa nafsu kita sendiri. Para ulama kemudian itu adalah mendefinisikan, mentakrif tentang syukur itu. Syukur kata para ulama adalah izharu ni'mil ilahiyyah, izharu asaru ni'mil ilahiyyah 'ala al-'abdi fi qalbihi imanan wa tasdiqan wa fi lisanihi hamdan wa sana'an wa fi jasadihi ibadatan wa ta'atan. Kata para ulama, syukur adalah memperlihatkan bekas-bekas nikmat ilahi pada seorang hamba, di mana kemudian di dalam kalbunya dia itu adalah penuh dengan keimanan dan keyakinan bahwa Allah sematalah yang kemudian itu adalah kemudian memberikan semua nikmat-nikmat itu. Ya. Wa fi lisanihi hamdan wa sana'an, dan di dalam lisannya dia cukup sudah menyatakan alhamdulillah, selalu menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam seluruh jasadnya adalah dia melaksanakan ketaatan, ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ini artinya rasa syukur berarti adalah kemudian di landasannya adalah tauhid kepada Allah. Karena sesungguhnya barang siapa seseorang yang bersyukur, ya, tapi kemudian adalah dia tidak dengan landasan tauhid, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu,
setiap orang yang bersyukur dan dia memahami bahwa kemudian adalah dia diciptakan oleh Allah, kehidupannya kemudian diberi oleh Allah, kemudian kematiannya nanti juga karena Allah, maka sesungguhnya hal itu kemudian itu adalah dilandasi kemudian itu dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, orang yang seperti ini jelas adalah dia kemudian adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana adalah orang ada yang dia kemudian adalah mengimani bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberi kehidupan, Allah yang kemudian itu memberi rezeki, Allah jualah nanti yang kemudian akan yang mematikannya. Akan tetapi di dalam aspek-aspek tertentunya kemudian adalah dia bersyukur, dia berterima kasih bukan kepada Allah, akan tetapi kemudian adalah kepada sesuatu yang menurutnya bahwa sesuatu itu adalah penyebab daripada panen rayanya, yang bahwa sesuatu itu adalah penyebab yang mendapatkan tangkapan ikannya di laut itu menjadi banyak, yang sesuatu itu adalah menyebabkan rezekinya menjadi banyak. Tidak, bagi orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Maka rasa syukurnya itu adalah dilandasi dengan keimanan yang kemudian adalah teguh, imanan yang murni, sebagaimana kemudian itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam fahmi salaf. Ya, maka sekecil apapun kemudian orang itu adalah kemudian dia melakukan kemudian adalah syukur kepada Allah dalam ibadahnya dan yang lainnya, maka sungguh manakala kemudian dia dilandasi kemudian itu adalah dengan iman yang benar, dia telah melakukan satu rasa tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kemudian ayat yang lain menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada kemudian nikmat-nikmatku, kata Allah, maka Allah akan lipat gandakan, akan Allah berikan nanti tambah-tambah nanti kemudian adalah kemudian nikmat-nikmat itu. Ini janji Allah. Di mana kalau seseorang yang bersyukur dan Allah akan terus tambah kemudian itu adalah nikmatnya. Wala in kafartum, kalau toh kalian itu adalah kafir kepada nikmat-nikmat Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Oleh karena itu, ya, jamaah rahimakumullah, kufur, syukur itu juga kemudian lawannya adalah bisa menjadi kufur. Ya, lawannya bisa menjadi kemudian ada kufur. Maka tidak kelirulah para ulama yang menyatakan kemudian itu adalah rasa syukur itu kepada Allah, itu adalah seyogianya. Dia memang yang pertama kali adalah dia harus bermakrifat kepada Allah. Harus dia mengenal Allah. Siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang memberi rezeki kepada dirinya, siapa yang memberikan kemudian itu kehidupan kepada dirinya, dan siapa pula zat yang kemudian itu adalah kemudian adalah yang akan mematikannya. Dengan cara demikian, maka kemudian rasa syukur ini ketika bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kemudian akan yang kemudian menjadikan kemudian adalah bekal kita nanti di hari akhirat. Kenapa? Karena sesungguhnya adalah barang siapa orang yang tidak bersyukur kepada Allah, barang siapa orang yang tidak mentauhidkan kepada Allah, maka sesungguhnya semua amal ibadahnya akan hancur lebur di mata Allah, bukan di mata manusia. Hancur lebur di mata Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 65. Wa qad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluk la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kemudian adalah kemudian telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Ya. Jika engkau tidak mentauhidkan kepada aku, kata Allah, nah maka akan kami hapus semua amal ibadahmu dan engkau akan menjadi orang yang rugi. Oleh karena itu, syukur harus yang pertama dilandasi itu adalah dengan kemudian itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan berikutnya nanti kita akan menjelaskan lebih detail lagi karena tentang masalah tauhid ini dalam kerangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah, khususnya adalah para pecinta program Risalah Iman, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kemudian itu adalah kemudian rahmati. Seperti kemudian adalah pemaparan sebelumnya bahwa kemudian adalah rasa syukur kepada Allah pada dasarnya adalah dia harus dilandasi oleh tauhid. Maka setelah kemudian ada landasannya tauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia mendapatkan ada nikmat, ketika mendapatkan itu adalah karunia-karunia Allah, yang dimana karunia-karunia ini adalah begitu banyaknya, maka dia pasti bersyukur kepada Allah, pasti dia menyanjung Allah, pasti dia kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada hakikatnya kemudian adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah bertanya kepada kita 31 kali dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Rabbmu yang akan kalian dustakan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali kemudian itu adalah orang-orang yang beriman pasti kemudian adalah ketika mengingat kemudian itu adalah kebaikan-kebaikan, kesehatan, dapatnya ada hidayah, kemudian itu adalah karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, dia akan bersyukur. Mendapat kesehatan dia bersyukur, dia mendapatkan rizki dia juga adalah bersyukur. Apakah rizki itu adalah dia banyak atau dia sedikitnya? Karena dia tahu orang-orang yang beriman pasti beriman pula kepada qada dan qadar, bahwa sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah untuknya itu adalah karena dia sudah qadar Allah. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu adalah kemudian di setiap aspeknya kemudian orang-orang yang beriman pasti bersyukur kepada Allah. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyatakan kemudian dalam suatu kesempatan tentang orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya orang-orang bertakwa itu adalah kemudian adalah asyukru alal zazil. Orang yang suka kemudian itu adalah bersyukur kepada Allah itu manakala dia mendapatkan kemudian itu adalah karunia Allah yang banyak. Ya, kalau kita jamaah rahimakumullah, kalau kita hitung-hitung bagaimana kemudian itu adalah nikmat Allah, kita buat analogi. Sesungguhnya analogi adalah bisa kemudian adalah mempercepat seseorang itu pemahaman dalam sebuah masalah jika analogi itu benar. Tapi ketika analogi ini adalah kemudian atau kias itu adalah rusak, maka pemahaman itu akan rusak semuanya. Kita akan buat kemudian adalah satu analogi tentang bagaimana adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Kita ambil saja kemudian itu adalah kemudian ada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada oksigen ini. Beberapa bulan yang lalu, khususnya di tahun 2021, ketika bulan Juli, ketika kemudian itu adalah oksigen di mana-mana adalah susah, yang mana pada saat itu adalah kemudian ada satu tabung yang kecil aja kemudian lebih daripada ada yang 1 juta hanya untuk beberapa jam. Mari kita hitung-hitung kemudian adalah kemudian nikmat Allah yang kemudian ada ketika keadaan sehat, ketika kita menghirup kemudian itu adalah kemudian adalah oksigen yang gratis ini. Seandainya setiap saat oksigen yang kita hirup ini adalah lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung dengan uang, dengan rupiah, akan berapa kemudian adalah 1 bulan akan kemudian adalah berapa puluh juta atau ratus juta kita harus membayar. Semua dari kita pasti bangkrut. Ini hanya satu. Ini baru satu. Bagaimana kemudian itu adalah dengan hal-hal yang lain. Pantas Allah menyatakan adalah kemudian nikmat mana lagi dari Rabbmu yang akan kamu dustakan. Jamaah rahimakumullah, ketika seseorang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa bedanya kemudian adalah dia dengan yang lainnya? Apa bedanya dengan dia dengan hewan? Enggak. Sementara hewan tidak dikasih kemudian itu akal, dan manusia adalah dikasih akal. Ya,
Apa bedanya kemudian itu adalah dengan kemudian adalah orang-orang kafir? Ya. Apa bedanya kemudian itu adalah dengan kemudian itu adalah kemudian benda-benda yang ada? Walaupun itu adalah dia kemudian adalah ghairu taklif, dia tidak dibebani kemudian adalah kewajiban. Ya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Yang pertama itu adalah kemudian menyanjung Allah. Yang kedua adalah kemudian itu adalah diakui bahwa nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian menyanjung dalam lisan. Kemudian adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hatta para salafus saleh ada yang menyatakan kemudian di dalam segala halnya kemudian adalah di dalam segala halnya selalu dia bertahmid kepada Allah, alhamdulillahi ala kulli hal, hatta dia tertusuk duri sekalipun juga dia kemudian ada mengucapkan seperti itu, alhamdulillahi ala kulli hal. Karena sesungguhnya ketika dia kemudian sudah tertusuk duri, dosa-dosanya dihapus oleh Allah, ya, maka dia bersyukur terhadap itu. Allahu a'lam. Dan manakala kemudian nikmat-nikmat Allah ini adalah bentuknya harta duniawi, tentu orang yang ingin bersyukur kepada Allah kemudian adalah menyisihkan harta-hartanya ini adalah untuk kemudian adalah yang berhak. Karena sesungguhnya di dalam harta yang kita punyai ini, yang harta yang ada yang kita miliki ini, ada hak-hak orang lain. Yang mudah-mudahan dengan cara begitu dan seperti yang telah dijelaskan, mudah-mudahan rasa syukur kita itu adalah benar sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat ini, bukan dituntut oleh hawa nafsu kita. Jadi adalah rasa syukur kepada Allah, landasannya adalah tauhid kepada Allah. Ya, walaupun mengungkapkannya itu adalah hanya dengan lisan dan direfleksikan dengan seluruh anggota badan. Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang maha mengetahui yang paling benar. Sementara al-fakir hanya berusaha untuk menjalani yang benar tersebut. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.